Kalau kalian butuh mixer yang serba bisa, tak kasih tahu ada mixer unik yang menurutku ini penemuan yang ataupun ide gagasan yang josis. Jadi kalau misalnya kalian mau upgrade audio system di masjidmu atau di gereja atau di tempat-tempat ibadah yang umumnya pakai pengeras suara, ini sangat worth it untuk kalian. Nah, kalau misal di masjid, contohnya kenapa kok tak bilang worth it? Karena di masjid itu dia ada speaker dalam dan speaker luar. Jadi kalau misalnya kalian pakai mixer ini, kalian nggak butuh lagi alat-alat tambahan tetek bengek. Cukup mixer ini sudah bisa untuk ngedrive internal audio dan juga eksternal audionya ataupun corong yang keluar dan juga speaker indoor di dalam masjidmu. Mixernya apa? Ini dia dari First Class, ini mixer terbarunya. Kalian nggak butuh ambil lagi karena di dalam sini sudah ada powernya dan juga ada switching untuk high impedance. Jadi kalian nggak butuh tetek bengek sing ribet-ribet, tinggal pakai slap. Wes langsung seperti apa bentuk penampakannya? Ini dia First Class FCM4280C. Halo bolo-bolo semuanya, ketemu lagi bareng aku Josepi. Nah, ini dia langsung kita unboxing. Mixernya sudah berada di sini ya, bolo. Seperti ini untuk bentuk penampakannya dari depan seperti biasa karena ini barangnya gede, power mixer mesti abot. Wes iki kardusnya kosong bolo, langsung tak buang. Kono. Dan seperti ini pengamannya, buang lagi. Dan seperti ini buang juga. Langsung diguang plastiknya. Abot berat sekali, buang. Nah, seperti ini bentuk mixernya. First Class tipe FCM4280C. Ini berat bolo. Jadi kalau kalian beli mixer ini kalian harus pakai kargo. Kalau misalnya nggak pakai kargo, wis ongkos kirimnya overload. Nah, seperti itu. Oke, tak jelasin spesifikasi mixer ini. Mixer ini sebenarnya sama dengan mixer-mixer First Class pada umumnya. Jadi punya knob gain, terus di bawahnya ada frekuensi atau ada high-nya, terus ada frekuensi middle. Nanti tak jelasin cara nyeting ini supaya lebih bagus hasil suaranya. Ya, terus setelah itu ada knob middle, ada low, terus di bawahnya ada aux 1 dan aux 2. Nah, seperti itu. Jadi ada aux 1, aux 2-nya, terus ada penpot, terus fader. PFL-nya juga ada. Nah, nanti tak jelasin menurut bahasa aku aja ya. Jadi kalau misalnya pakai bahasa teknik itu mumet sekali. Nah, yang istimewa di mixer ini, dia itu sudah dibekali sama nah ini. Dia ada konektor untuk dipakai di corong ataupun di speaker masjid yang biasanya dipakai di corong itu ya. Nah, jadi simpelnya gini, kalau misalnya nanti channel A-nya atau yang sebelah sini nih. Nah, sebelah sini seret masuk ke channel A. Channel A ini nanti mbok salurke ke corong atau speaker luar. Nah, itu nanti dia speaker luarnya volumenya cuma dari yang channel sebelah sini. Nah, terus yang sebelahnya ini, channel sebelah ini nanti mbok masukin ke speaker yang dalam. Tapi konektornya pakai speaker ya, bolo. Jadi seperti itu, yang sebelah ini untuk speaker luar, sebelahnya untuk speaker dalam. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet lagi, tinggal ceklik dia udah ada protektornya, ceklik langsung disurung. Misalnya ini pengen adan, oh berarti lebih dominan ke speaker luar misalnya, wes banter no speaker luare. Nah, seperti itu. Wes adanmu nanti ada efeknya karena di sini sudah 256 dSP. Jadi yo adanmu ya enek gemane lho, ceces weh. Empok madani suaranya api iso kaya adan yang Mekah lho, weh jan jorjis ora. Terus untuk di dalam ini adalah speaker dalam. Kalau misalnya kalian Jumatan atau kalian darus lewat tengah malam gitu, kalau misalnya Ramadan seperti itu, speaker luarnya bisa kalian kecilin atau kalian matiin, tinggal pakai speaker dalam. Kalau untuk bentuk dimensinya ya seperti ini, simpel lah kecil. Ini untuk dimensinya kurang lebih ya 30 sentian, 35 cm ke sininya, terus tingginya ya kurang lebih 15 cm dan bagiannya dia rodok miring seperti ini bolo. Nah, kalau misalnya dari samping kelihatannya seperti ini. Jadi sebenarnya simpel, ringan, ya ora ringan sih, rodok antep ya wis ngono kuwi. Nah, tapi kalau untuk fungsinya ini josis harusnya. Nah, seperti apa hasil suaranya langsung saja kita praktekin dan tak encep-encepi berkakas dulu. Oke bolo, saya sudah selesai menginstalasi si mixernya. Nah, langsung saja nanti tak praktekkan dan juga tak jelasin pelan-pelan bagaimana cara menggunakan si mixer ini supaya lebih maksimal, lebih proper seperti itu ya. Jadi gini, untuk spesifikasi mixer ini dia bisa dimanfaatkan selayaknya mixer pada umumnya. Jadi fungsi mixer ya, fungsi mixer gitu. Tapi kelebihannya di sini dia sudah ada amplifiernya. Nah, jadi kalau misalnya mixer yang sudah ada amplifiernya, harusnya kalian paham. Jadi
si output speakon ini dia bisa connect ke speaker. Nah, nanti bakal tak koneksikan ke speaker yang ini. Speaker yang ini ki. Nanti itu tak konekkan ke situ. Ceklik ya seperti itu, nanti suaranya bakal terdengar. Itu nanti tak videoin di part 2. Terus yang sini ini untuk konektor yang ini ada konektor COM 8 OHM dan juga atau 8 ohm lah. COM 8 ohm, COM 70 volt dan 100 volt. Nah, ini yang 70 sama 100 volt itu adalah high impedance, biasanya dipakai untuk corong. Nah, corong yang biasanya ditaruh di luar seperti ini, nenggun menara kayak loh. Dan kelebihannya karena di sini sudah ada Bluetooth-nya, jadi nanti kalau misalnya kalian menyetel musik MP3 atau nyetel selawatan, nyetel opo, terserah sampai yang mau buat setel, di situ bisa connect ke Bluetooth-nya, jadi nggak usah colok cabut. Karena HP-HP sekarang yang flagship kayak buat HP-mu iPhone selikur Pro Max toh ya, ada gak enak colok yang saya wisan yang gini Bluetooth. Seperti itu. Oke, seperti apa hasil suaranya langsung saja tak nyalakan. Kalau untuk dinyalakan di kuping terdengar ini senyap tanpa ada noise sama sekali. Terus untuk fadernya coba tak nyalakan, tak naikkan. Ini untuk audionya aku ngambil dari main out-nya masuk ke audio interface, setelah itu masuk ke laptop ya bolo ya. Nah, seperti itu. Terus mic-nya coba tak buka. Cek tes cek. Mic-nya yo banter, suaranya yo kendel. Seperti ini bolo. Jadi kalian sudah bisa mendengarkan hasil suaranya. Pre-M yo lumayan nih. Untuk equalizernya di sini mid low high-nya tak flatin dulu. Nah, tak jelasin ini sedikit, ini juga nggak cuman khusus di mixer ini tapi dipakai di semua mixer yang tipe equalizernya itu dia pakai 4 potensio atau ada middle frekuensi. Jadi cara mencari frekuensinya itu seperti ini bolo. Kalau saya ini low sama high-nya tak tutup semua, terus middle-nya tak buka di jam 3, setelah itu tak cari. Dia tak cari posisi suaranya itu yang enak, yang tak inginkan di mana gitu. Kalau misalnya tak angkat seperti ini, nah dia lebih cenderung ke suara yang pedes, cemengkling. Seperti itu ya. Nah, ini flatkan dulu equalizernya Mas. Oke, udah flat ya. Nah, ini lebih ke cemengkling, ditarik ke belakang. Nah, ini kalau misalnya yang tengah atau di jam 12 itu lebih bener-bener ke kelontang-kelontang. Tong 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 ngono kaya kentongane lho. Parabot ngono ki. Terus tahu, jagung, muntul, mantang madu. Jagung manis ngono ki. Terus kita cari kalau misalnya seberlawanan jarum jam sampai pol dia lebih ke low. Seperti itu. Jadi mau jadi mid low atau mau jadi mid high itu terserah kalian. Jadi middle ini masih fleksibel, bisa diatur sesuai dengan kebutuhanmu. Misalnya ini dianalogikan kalau misalnya disetel nenggon musola we simple ngono kan, karena memang iki ya tujuannya mixer ini kayaknya difungsikan atau ditujukan seperti itu. Atau untuk nyetel corong toa ya. Cek 1 2 3 1 2 3. Biasanya toa itu lebih cenderung ke suara neng kene iki. Cek. Halo, tes cek. Iki toa iki neng kene iki. Iki toa iki. Jadi ini di jam 11. Middle-nya. Terus tak taruh lagi di jam 12 untuk volume middle. Ya, volume middle di jam 12. Setelah itu high-nya tak angkat 1 2 3 1 2 3. Kalau misalnya pakai mixer, kalian bisa mentuning suara atau vokal inputnya itu sesuai dengan kemauan sampean. Jadi seperti itu. Kalau misalnya cuman middle tok, ya suaranya kan kayak gini biasa nih. Halo tes 1 2 3. Halo, kan kayak gini ki. Tes ngono kuwi kan. Biasanya ngono kayak reporter bal-balane lho. Jengkeng ngono kayak. Kalau misalnya kayak gini, kalian bisa setel high-nya. High-nya ini tak tasi di jam 1. Di jam 1 ini biasanya ya ses ngono kuwi, S-nya lebih dominan, lebih krungu. Nah, karena ini untuk nyetel di corong, biasanya middle ditambahi lagi supaya lebih jelas. Nah, untuk low-nya karena ini middle dikasih karena ini untuk corong, jadi low-nya dikurangi aja di jam 1. Jadi jangan terlalu banyak low. Karena kalau misalnya terlalu banyak low, takutnya nanti bisa bek. Nah, seperti itu. Kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, terus karena di sini sudah efeknya sudah DSP, di sini sudah tak coba ya, pokoknya efeknya dari 1 sampai sekian. Ini kalau misalnya saranku untuk vokal biasanya di
Deplet ini di sini ada tulisannya keterangannya dari 97 sampai 112. Nah, 97 sampai 112 ini coba tak arahkan di 100 saja. Cek kita pakai 100. Ini diuntir, kedip-kedip tekan kayak gitu ya cara milihnya. Nah, seperti itu. Coba kalau efeknya tak surung. Cek. Loh, urung tak buka efeknya. Efeknya tuh AUX 2 dibuka di sini. Jadi cara nyeting efeknya bolo. Ini yang efek ini dibuka. Pokoknya dibuka di jam 3, nah yang belah sini ya. Terus setelah itu ini disurung sesuai dengan kebutuhan, terus ini dibuka pelan-pelan. Cek, tes. Ah, enak toh? Tes. Nah, misalnya ini mbok guadan dengan suara seperti ini kan piye menurutmu? Lah, aku Kristen dadi aku gak iso adan. Iki mau aku gur niru nadane kira-kira ngono kuwi. Lho, apa ya kok kedone suarane payo hadane moning bolo. Ya ora ta? Nah, pokoknya mixer iki wis iso dienggo adan, iso dienggo ngono. Ah, karena ini nge-review mixer dadi cara prakteke mending tak aktifkan bluetoothnya saja. Terus aku pengen jajal tak nggo nyanyi langgam Jawa. Ini efeknya tak matiin ya. Nah, tak matiin efeknya. Jadi aku pengen nyanyi yang langgam Jawa. Nah, untuk mengaktifkan bluetoothnya di sini ada tulisan di sini kan potensio ini untuk next, preview segala macam. Terus untuk play pause dia pakainya potensio rotari. Nah, terus di sini ada tulisan stop rec. Cerit. Nah, ini mode BT terus Bluetooth di HP-mu aktif, nanti dia akan terkoneksi. Ini nama Bluetooth-nya premium. Nah, seperti itu bolo. Jajal, aku pengen nyanyi tak nggo bawa wae. Nggo bawa ki maksude nek cara Jawa ki nek cara dangdute ral lho. Nah, ral tapi nek cara Jawa kan bawa. Tak nggo bawa. Seperti apa kalau misalnya nggo bawa? Untuk volumenya MP3 di sebelah sini. Srit. Nah, terus di sini masih ada equalizer high mid low ya. Jadi kurang kepiye nanti mbok setel sesuai dengan kemauanmu. Cek 1 2 3. Ha. Katur pamirsa, kakung Sumawono Putri ingkang sampun kepareng rawuh wedal dalu menika. Wis. Kula sumanggaken ngrahapi dedaharan. Sugil langgam ingkang kula aturaken. Pamintaku nimasito asih atot runtut tansah reruntungan. Ngono kuwi. Nggih. Ing sarina sawengine datan kenggang sarambut lamun atuh caketing ati kepleset barang yo. Yen cedhak tansah mulat sida asih tuhu pindho mimilan mintuna ayo bareng hana tepi wajib wis sito asih bebrayan. Nadane gede pi bolo. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi mixernya wis oke. Untuk lebih jelasnya nanti untuk cek sound pakai speaker nanti bakal tak buatin video khusus. Jadi nanti di part 2 itu kita cek sound pakai mixer ini. Nah, seperti itu. Jadi di luar ruangan tak pakaiin speaker, nanti tak pakaiin speaker yang tak punya yaitu 12 in 2 kanan kiri, 10 in 2 sama tweeter. Jadi mixer ini seperti apa kalau misalnya dipakai di luar ruangan. Nah, seperti itu. Pokoknya untuk review detail dan juga fitur-fiturnya menurutku oke. Sebenarnya di gereja juga bisa. Misalnya dipakai untuk speaker
yang di monitor ya toh sebelum FOH itu juga bisa iki. Pokoknya mixer serba bisa. Pokoknya first class M4280C. C-ne apa? Oh, C-ne corong. Oh, ini mixer corong. Mixer corong we. Corong, alah mixer corong. Oke ya, terima kasih buat bolo-bolo semua yang udah nonton. Pokoknya semoga menambah referensi bolo-bolo semuanya. Ya Jojo CB mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Corong we.